Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menggelar rapat koordinasi Majelis Kehormatan Notaris atau MKN, Majelis Pengawas Wilayah Notaris atau MPWN, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris atau MPDN seprovinsi Lampung. Rakor dalam rangka teknis pengawasan penerapan prinsip pengenali pengusaha jasa oleh notaris tahun anggaran 2020, kegiatan diselenggarakan pada 23 Juli 2020 di Novotel Hotel Lampung yang dimoderatori oleh Kasih Layanan Hukum Rugun Pakpahan. Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Dandan Purnomo SH.MSI, menyampaikan rakor dilatar belakangi karena hampir setiap hari pemberitaan mengenai tindak pidana korupsi menjadi trending topik di media massa. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Seiring dengan masih tingginya tindak pidana korupsi tersebut, maka tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana korupsi juga masih tinggi. TPPU merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. TPPU selain mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistem perekonomian, juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk mencegah dan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana tiga pencucian uang. Yang kedua adalah mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris, jadi PMPJ. Ini nanti pada saatnya akan disampaikan oleh para narasumber. Mudah-mudahan pada kegiatan pada pagi hari ini bisa kita jadikan sebagai diskusi Bapak Ibu sekalian, juga termasuk di dalam rangka pelaksanaan pengawasan tugas daripada Majelis Pengawas maupun Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bahwa hampir setiap hari pemberitaan mengenai tindak pidana korupsi menjadi trending topik di media massa. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di negara kita masih cukup tinggi. Seiring dengan masalah tingginya tindak pidana korupsi tersebut, maka tindak pidana pencucian uang atau yang kita kenal dengan TPPU yang merupakan tindak pidana lanjutan daripada tindak korupsi juga tentunya masih cukup tinggi. TPPU merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. TPPU selain mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistem perekonomian, juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mencegah dan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang tersebut. Dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut, pemerintah bersama dengan DPR, Bapak Ibu sekalian telah memahami, tentunya telah membentuk Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, kejahatan di bidang TPPU juga semakin berkembang, yang dalam pelaksanaannya juga melibatkan ataupun memanfaatkan para profesional seperti lawyer, akuntan publik, dan notaris. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian juga memang menganggap perlu bahwa pertemuan pada pagi kita pada hari ini adalah di dalam rangka mencermati jangan sampai keterkaitan dengan profesi-profesi notaris ini kemudian secara sadar maupun tidak disadari kemudian akan berhubungan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Sebagai salah satu jabatan profesional yang rentan terlibat atau dimanfaatkan dalam tindak pidana pencucian uang, maka notaris merupakan salah satu profesi yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap masyarakat yang menggunakan jasanya. Prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris atau yang disebut dengan istilah kita singkat dengan PMPJ merupakan bagian dari upaya mendeteksi adanya pemanfaatan jasa notaris oleh pelaku TPPU untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
dengan cara melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan identitas serta dokumen para pengguna jasa notaris. Prinsip mengenali pengguna jasa diterapkan di dalam jabatan notaris ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang. Yang mana dalam ketentuan tersebut, notaris merupakan salah satu pelapor dalam tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, guna melaksanakan peraturan pemerintah tersebut, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Di dalam melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa, notaris juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat atau yang biasa kita kenal dengan istilah beneficial ownership korporasi. Mengingat korporasi sering digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitas pelaku dan hasil tindak pidana, maka hal ini dinamakan dengan corporate vehicle atau korporasi sebagai kendaraan atau media pencucian uang. Dana hasil korporasi ada juga yang kemungkinan digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti terorisme dan hal-hal lainnya. Berdasarkan data Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan atau kantor PPATK, hasil National Risk Assessment atas tindak pidana pencucian uang teridentifikasi bahwa tingkat ancaman TPPU yang dilakukan oleh korporasi lebih tinggi dibandingkan dengan yang dilakukan oleh perorangan. Kurangnya atau rendahnya informasi mengenai pemilik manfaat atau beneficial ownership yang memadai, akurat dan terjamin kebenarannya serta dapat diakses dengan cepat, akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah sangat mendesak untuk melakukan penguatan peraturan dan penerapan transparansi informasi pemilik manfaat atau beneficial ownership. Sesuai dengan keadaan tersebut, maka prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris diarahkan untuk mengetahui pemilik manfaat atau beneficial owner dari korporasi. Dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau yang disebut juga PPTPPU. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kadip Pelayanan Hukum Fatmawati SHMH menambahkan maksud dari kegiatan rakor ini adalah sebagai sarana diskusi, sosialisasi, inventarisasi, dan pemecahan masalah mengenai penerapan prinsip mengenali penggunaan jasa notaris khususnya di daerah Provinsi Lampung. Sedangkan tujuan dilaksanakan rakor adalah untuk meningkatkan pengetahuan majelis pengawas mengenai prinsip mengenali pengguna jasa notaris. Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Provinsi Lampung dalam rangka teknis pengawasan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Semoga wabah ini dapat segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya dalam suasana tatanan kehidupan yang baru. Bapak Kepala Kantor dari Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah saya melaporkan kegiatan rapat koordinasi sebagai berikut. Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang jabatan notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun Nomor 30 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Nomor W9-30.1905.HM.01.05 tahun 2020 tentang pelaksanaan rapat koordinasi Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Provinsi Lampung dalam rangka teknis pengawasan penerapan PNPD tahun 2020. Maksud dan tujuan kegiatan ini sebagai sarana diskusi, sosialisasi, inventarisasi, dan pemecahan masalah mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris khususnya di daerah Provinsi Lampung. Sedangkan tujuan dilaksanakan rakor ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Majelis Pengawas mengenai prinsip mengenali pengguna jasa notaris atau yang disebut PNPJ. Waktu dan tempat kegiatan yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020 bertempat di Hotel Novotel Bandar Lampung. Adapun narasumber kita pada hari ini adalah pertama, Bapak Direktur Perdata, Bapak Santun Mas Pari Siregar, dengan materi implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Yang kedua adalah Bapak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung, dan yang ketiga anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris Bapak Dr. Winanto Wiryo Martani dengan materi implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Ini akan dilakukan secara virtual. Kemudian yang keempat adalah Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Lampung, Bapak Jul April, dengan materi implementasi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris di Provinsi Lampung. Yang kelima, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Adapun peserta kegiatan hari ini sejumlah 80 orang, terdiri dari ketua, wakil ketua, anggota, sekretaris dan atau staf sekretariat yang berasal dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Lampung, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lampung Selatan, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Timur. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lampung Utara, Waikanan, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus. Yang terakhir, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Para peserta rakor yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan atas perkenan dan perhatian Bapak Kakanwil, para narasumber, peserta yang telah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat koordinasi ini, dan para pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih. Akhirnya mohon perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
untuk menyampaikan kata sambutan serta berkenan dengan resmi membuka acara rapat koordinasi Majelis Pengawas. Atas kesediaan Bapak, mengucapkan terima kasih. Dalam rakor ini, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Santun Maspari Siregar SHMH, memberikan materi terkait implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali penggunaan jasa bagi notaris. Dijelaskannya, bila penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ merupakan bagian penting bagi manajemen resiko di mana perkembangan dinamika sosial berdampak pada semakin beragamnya modus tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah melintasi batas-batas yuridisi atau cross-border money laundering. Lebih rinci, Santun menyampaikan penerapan PMPJ merupakan bagian penting bagi manajemen risiko, di mana penerapan PMPJ merupakan bagian penting bagi manajemen risiko. Lebih lanjut dikatakan Santun terkait PMPJ paling sedikit membuat identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, pemantauan transaksi pengguna jasa. Menjadi sangat penting. Mungkin kami agak meloncat-loncat, tidak harus sesuai dengan apa yang kami tampilkan karena ada pointer-pointer tertentu yang menurut kami sangat penting dan strategis. Pertama, kemarin kami melakukan wawancara untuk 5 notaris yang mengajukan perpanjangan masa jabatan notaris menjadi 67 tahun. Karena itu sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, kalau dia sudah 65 tahun, sebelum mencapai 65 tahun dia harus mengajukan perpanjangan berjenjang dari mulai izin dari Pemda, Pemdin, kemudian juga dari MPD, MPW sampai kepada Majelis Pengawas Pusat. Saya mohon maaf, tadi Pak Win sebagai anggota dari Majelis Pengawas Pusat Notaris. Mohon izin Pak Win. Ya, terima kasih Pak. Siap. Jadi dari jawaban beberapa bapak-bapak ibu notaris, apakah pernah mendengar PMPJ? Itu pertanyaan kita karena memang ditugaskan dalam undang-undang itu Direktur Perdata yang harus mewawancarai. Ada yang sangat fasih, sangat menguasai substansi, tapi ada beberapa teman-teman notaris, apa ya PMPJ? Kemudian kami kejar lagi, pernah nggak mendengar BO? Itu apa BO? Ada yang sama sekali tidak tahu, maaf, apa kepanjangan dari BO. Padahal mau mengajukan perpanjangan untuk menjabat sebagai notaris. Nah, hal ini saya kira Bapak Ibu menjadi penting bagi kita. Mungkin secara berjenjang tidak bisa sekaligus kita kumpulkan notaris-notaris seluruh provinsi Lampung untuk bersama-sama dengan kita terkait dengan sosialisasi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Tetapi harapan kami ini menjadi penting. Secara berulang kami katakan bahwa tugas mengawal bangsa ini, tugas menjaga bangsa ini tidak hanya tugas ASN dan Polri dan tentara, tapi tugas seluruh komponen masyarakat, termasuk diantaranya yang juga sangat strategis adalah jabatan Bapak Ibu sebagai notaris. Kenapa? Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang dasar hukum perlunya prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Ada 2 hal yang sangat penting dan strategis sebetulnya ketika kita berbicara dengan tindak pidana pencucian uang. Kemudian ketika
kita berbicara tentang pendanaan terorisme khususnya oleh korporasi. Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme oleh korporasi, pintu awal masuknya melalui Bapak Ibu Notaris. Ketika dia akan mendirikan korporasi, ketika akan mendirikan perusahaan, ya notaris itu. Sehingga dua hal inilah sebetulnya yang harus kita kawal secara bersama-sama. Pintu masuk awalnya adalah ketika menghadap datang kepada notaris. Jadi di awal kami katakan ini, tadi kami tidak harus sesuai dengan konsep yang kami paparkan ini, karena mungkin up to date. Kami menemukan di dalam sistem database kita di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ada hampir 290 korporasi yang ternyata KBLI, Bapak Ibu pasti paham, di situ semua jenis usaha dicantumkan dan itu adalah standar internasional yang diterjemahkan mentah-mentah oleh Biro Pusat Statistik dan dicemplungkan itu ke database kita supaya bisa online dengan online single submission. Di KBLI itu ternyata segala jenis usaha termasuk yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ada di situ. Contohnya ada perjudian. Mohon maaf, bukan mau merendahkan gender. Ada sewa. Ketika saya datang ke pesta misalnya saya sendiri, saya bisa menyewa pendamping saya. Muncul. Nah, sistem tidak bisa membaca itu. Ya, diupload oleh notaris, itu yang terjadi. Tidak bisa membaca, tidak bisa mendeteksi sistem itu. Oh, perjudian tidak boleh. Kalau itu hanya diklik oleh Bapak Ibu sebagai notaris di dalam sistem yang ada, masih oke-oke saja kita. Tetapi yang lebih parah muncul dalam akta. Di akta muncul. Saya kira ini kita harus kawal bersama. Boleh kita diskusi Pak Ketua tentang ini, dan kami siap untuk diskusi ini. Tetapi saya kira kita harus mengawali. Kalau itu standar nasional, internasional, bukan berarti semuanya boleh kita masukkan dalam akta. Karena di aturan hukum kita itu dilarang. Sama dengan peraturan perundang-undangan lain. Saya analogikan karena saya backgroundnya KI. Mohon maaf, kita semua di sini sudah dewasa misalnya. Dulu kalkulator itu pengajuan pertama mereknya bukan kasino atau bukan yang lain, tapi bahasa Inggrisnya kira-kira adalah menjumlahkan semua. Bapak Ibu bisa terjemahkan itu dalam bahasa Inggris. Menjumlahkan semua. Bahasa Inggrisnya apa? Kalau kita berbanyak. Ya. Tapi itu ditolak di KI. Karena apa? Bertentangan dengan norma. Sopan santun seperti nama saya. Ya, ditolak Pak. Walaupun mungkin itu kalau di Amerika tidak ada masalah, atau di negara lain tidak ada masalah, tapi di sini tolak. Nah, tugas Bapak Ibu saya kira harus juga mengawal yang seperti ini. Kemudian hal lain juga yang menjadi penting adalah rekomendasi FATF, Financial Action Task Force, terkait dengan customer due
diligent. Jadi artinya ada pemohon yang beritikat baik, kira-kira seperti itu terjemahannya. Kemudian di sini Indonesia merupakan salah satu negara dengan status watchlist FATF selain Arab Saudi dan Israel. Waktu penerapan PMPJ pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa, terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait TPPU dan pendanaan terorisme. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang dinilainya atau setara dengan 100 juta rupiah. Bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan pelaporan dapat dikenai sanksi administratif. Prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris ini sebetulnya dimaksudkan untuk mencegah dua hal, adanya transaksi pencucian uang, tindak pidana pencucian uang, dan kemudian yang kedua adalah adanya transaksi pendanaan terorisme oleh korporasi. Yang dua-duanya ini paling banyak melibatkan pintu awalnya melalui notaris, baik melalui tindak pidana pencucian uang maupun yang kedua adalah tindak pidana pendanaan terorisme oleh korporasi. Pintu awalnya kan ketika dia akan membentuk badan hukum harus melalui notaris. Nah, itu yang dicoba dicegah dan di awal tadi kami mengatakan bahwa tugas untuk mengawal ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi tugas dari seluruh komponen masyarakat, termasuk diantaranya adalah profesi notaris. Jadi itu kebijakan yang kita lakukan, mendorong teman-teman notaris ini untuk memahami, mengenali siapa pengguna jasanya, tidak sekedar menuangkan apa yang diinginkan oleh para pihak untuk dituangkan dalam bentuk akta, tetapi mengidentifikasi siapa orangnya. Kemudian kalau ada transaksi keuangan yang jumlahnya 100 juta lebih ke atas itu diidentifikasi dari mana sumber uang. Kemudian ketika ada transaksi misalnya untuk jual beli properti misalnya yang uangnya misalnya katakanlah 1 miliar atau 2 miliar, tentu notaris berkewajiban untuk mempertanyakan sumber uangnya dari mana. Ketika clear itu hasil warisan atau hasil tabungan, itu kan sah-sah saja. Tetapi ketika itu misalnya dibawa dengan uang cash sebesar itu, tentu notaris wajib mempertanyakan seperti itu. Sejauh ini ada temuan justru ini belum ada temuan yang nyata seperti itu, tapi ini kita harus antisipasi jangan sampai ada korporasi yang mendanai terorisme, kemudian jangan sampai ada transaksi pencucian uang yang difasilitasi dalam tanda kutip oleh teman-teman notaris. Itu yang kita coba cegah. Ada larangan juga tentang pemberian rekening notaris tadi ya, jadi kalau misalnya itu yang kami maksudkan tadi, misalnya ketika saya mau melakukan transaksi misalnya membeli properti, tapi saya minta notaris untuk membuka rekeningnya, saya transfer uang ke rekening notaris tersebut, tetapi selanjutnya notaris membayar kepada orang yang jual properti tersebut atas nama saya, itu notaris tidak boleh melakukan hal tersebut, karena itu sudah di luar tugasnya atau jabatannya sebagai notaris. Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris Winanto Wiryo Martani SHM Home
menyampaikan materi tentang implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris. Dalam paparannya, Winarto menegaskan kepada notaris untuk menghindari pemberian nomor rekening kepada calon klien, hal ini untuk pencegahan TPPU. Tidak hanya itu, saat ini pengurus pusat ada pembahasan 3 hal diantaranya, tugas dan kewajiban notaris dalam era digital. Masa jabatan notaris sedang diusulkan sesuai dengan Eropa, yakni usia 70 tahun, serta kewenangan MPD notaris. Selalu yang menjadi pertanyaan dari rekan-rekan itu, apakah tidak menjadi masalah kalau notaris melaporkan terhadap dugaan adanya tindak pidana pencucian uang? Sekali lagi, pertanyaan sering pada rekan-rekan notaris yang menanyakan pada kami, kalau kita melakukan pelaporan, apa tidak menjadi masalah di kemudian hari dengan laporan itu? Saya menjawab, di dalam Undang-Undang 8 tahun 2010, Undang-Undang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, disebutkan ada 3 pasal, ya. Pasal 84, 85, dan 87. Apa seperti pasal 84 itu? Pihak pelapor dijamin dilindungi keamanannya, baik diri sendiri dan keluarganya, dari segala intimidasi. Pasal 84. Pihak pelapor dilindungi keamanannya, ya, diri sendiri maupun keluarga dari ancaman pihak-pihak. Ya. 85 mengatakan bahwa pihak pelapor dalam hal ini juga dilindungi tidak akan dibuka identitasnya, baik dalam sidang peradilan tidak akan dibuka. Nah kemudian pasal 87 mengatakan bahwa pihak pelapor dijamin dibebaskan dari tuntutan perdata maupun pidana. Inilah yang peraturan dalam undang-undang menjamin bagi para pelapor, rekan-rekan notaris, sehingga ketakutan itu tidak perlu menjadi was-was bagi kita karena jaminan oleh undang-undang. Nah, Bapak dan Ibu rekan-rekan notaris yang perlu diperhatikan, di dalam Undang-Undang 8 Nomor 2010, Undang-Undang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Uang itu ada 3 pasal juga yang perlu diperhatikan. Pasal 3, 4, dan 5. Apa isinya? Pasal 3 dan 4 mengatakan barang siapa ikut aktif dalam tindak pidana pencucian uang, sekali lagi, barang siapa yang ikut aktif dalam tindak pidana pencucian uang diancam pidana, ya. Dan di dalam ancamannya itu bukan main-main 20 tahun, ya. Dan kemudian dengan denda 5 miliar. Di pasal 5, barang siapa ikut serta, saya ulangi lagi, ikut serta dalam tindak pidana pencucian uang, ancamannya 5 tahun, ya, dengan denda 1 miliar. Nah, terjadi di dalam keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris, ada notaris di Jawa Tengah, kotaknya di Jakarta, diberhentikan 3 tahun. Kenapa? Terbukti dia ikut serta melanggar pasal 5 Undang-Undang 2010, ikut serta dalam pencucian uang. Apa sih pencucian uang itu sebetulnya? Ada satu tindakan hendak menyamarkan hasil kejahatan dari tindak pidana penjualan narkoba, ya, penjualan barang-barang yang hasil dari kejahatan yang disamarkan dalam hal investasi dan perbuatan lainnya. Akhirnya uang itu tidak akan kelihatan lagi uang hasil daripada kejahatan. Nah, itulah yang penting Bapak dan Ibu. Jadi kewajiban kenapa notaris ini tetap mematuhi dengan adanya ketentuan tadi sudah disampaikan oleh Amir maupun juga Pak Direktur. Indonesia sedang menghadapi akan menjadi anggota FATF, Financial Action Task Force. Apa itu FATF? Adalah lembaga pemerintah antar negara yang mengatur peraturan-peraturan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dan Indonesia akan masuk sebagai anggota bergabung dalam G20 2021 nanti pada bulan November dalam sidang di Eropa. Indonesia akan kalau dinyatakan sudah layak akan diterima sebagai anggota FATF. Nah, kelayakan itu antara lain apa?
melainkan adalah para notaris sebagai salah satu pihak yang terkait, saya bilang salah satu, karena banyak yang lain yang mesti juga ikut serta, apalagi yaitu perusahaan money changers ya, kemudian perusahaan real estate, Kementerian Keuangan, semuanya itu juga perbankan, itu termasuk pihak-pihak yang harus mematuhi FATF. Nah, salah satu yang dikenakan itu adalah notaris dan PPAT. Jadi dengan adanya kita menunjang program pemerintah ini, maka kita menunjang program nasional agar Indonesia ini bisa masuk ke PATF. Itu yang mungkin saya ingin menunjang apa yang disampaikan oleh Bapak Kanwil dan Bapak Direktur. Nah, sekarang saya akan menyampaikan Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2020. Saya ulangi lagi, Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2020 tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris. Peraturan ini dikeluarkan untuk menyempurnakan, ulangi lagi, menyempurnakan Peraturan Menteri yang lama Nomor 2 Tahun 2004. Jadi peraturan yang lama itu Nomor 2 Tahun 2005 disempurnakan dengan adanya Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2020. Hal apa yang penting dan perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu, ya. Terutama di dalam peraturan menteri tadi ada ketentuan di pasal, khususnya apa? Pasal 8. Yang pertama itu sangat sederhana. Intinya mengatakan bahwa majelis pengawas, ya dalam hal ini majelis pengawas notaris tingkat daerah itu baru bisa melakukan pemeriksaan kalau ada laporan. Lebih lagi di Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2004 bahwa majelis pengawas notaris dalam hal ini MPD tingkat paling ujung adalah MPD baru bisa melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran notaris jika ada laporan masyarakat. Nah, itu peraturan yang lama. Akibatnya apa? Maaf, ada rekan notaris yang sudah menjadi warga binaan, sudah masuk, selesai, keluar lagi praktek lagi. Kenapa? Tidak ada yang melaporkan. Tidak ada yang melaporkan apa yang telah dilakukan itu. Nah, oleh karena itu, fungsi majelis pengawas sebetulnya adalah melindungi masyarakat daripada akta otentik yang dibuat oleh notaris itu harus sempurna. Jangan sampai masyarakat sebagai pengguna jasa atau stakeholder mengalami kerugian karena ketidaksempurnaan akta tersebut. Bayangin, orang sudah menabung sekian puluh tahun, ya, membeli rumah bermasalah, jadi akhirnya nggak bisa dibeli rumah itu. Kan ketidaksempurnaan daripada notaris sebagai PPAT. Kemudian apalagi jabatan-jabatan yang bisa terjadi, kelalaian daripada notaris sendiri. Nah, di dalam pasal 8 tadi ada penyebutkan selain fakta hukum. Fakta hukum itu adalah kalau terjadi satu proses yang sedang berproses di pengadilan ataupun ada rekan notaris yang sudah ditahan oleh pihak yang berwajib, itu sudah merupakan fakta hukum, bisa dilakukan, jadi tidak lagi ada mengandalkan. Kemudian adanya temuan MPD yang melakukan pemeriksaan terhadap akta notaris setiap tahun, ada yang temuan-temuan yang dianggap tidak sesuai dengan profesi jabatan notaris. Nah, sehingga pasal 8 ini melindungi masyarakat, jangan sampai masyarakat itu dirugikan. Nah, apalagi yang penting di dalam peraturan menteri tadi? Yang penting adalah memang ini sesuatu hal yang menjadi satu kendala di dalam pelaksanaan. Yaitu apakah kadang-kadang di dalam laporan masyarakat yang ditangani oleh MPD, kalau 2 kali pihak pelapor, saya ulangi lagi, 2 kali pihak pelapor dipanggil dengan patut oleh majelis pemeriksaan notaris tidak hadir, maka laporannya gugur dari hukum, tidak usah diproses lagi. Jadi kalau ada laporan masyarakat ke MPD, kemudian majelis pemeriksa memanggil yang bersangkutan pelapor sampai 2 kali tidak hadir tanpa alasan, langsung laporannya gugur, tidak usah diproses. Nah, bagaimana pelapor notaris ini dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir, maka pemeriksaan jalan terus. Saya ulangi lagi, pemeriksaannya jalan terus, bukan gugur. Ya, nanti dibuat rekomendasi kepada MPD apa yang mesti dilakukan.
Di bagian lain, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia atau INI Lampung, Zul April SH menyampaikan materi implementasi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris di Provinsi Lampung. Zul menyampaikan saat ini notaris telah menerapkan pengisian form Customer Due Diligence atau CDD. Hal ini sebagai salah satu bentuk implementasi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris di Provinsi Lampung. Menurutnya CDD dilakukan pada saat notaris melakukan hubungan usaha, bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa, bukan untuk diri sendiri. Sedangkan pengisian form CDD bertujuan untuk membantu notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dikenal melalui identitas. Itu wajib. Namun, hal ini jadi ramai dibicarakan pada saat keluarlah istilah PMPJ, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Dasar hukum dari PMPJ ini seperti tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Kakandil pada saat sambutan pembukaan maupun oleh Pak Direktur. Itu yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 9 2013 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana terorisme. Baru kemudian muncul perdebatan setelah adanya PP nomor 43 2015 di mana disebutkan di sini notaris termasuk pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Di sini timbul debatable di kalangan notaris karena notaris itu sesuai dengan undang-undang dia adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan dia terikat Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Salah satu yang terpenting adalah sebagaimana juga dicantumkan dalam sumpah jabatan sebelum kita menjalankan jabatan notaris adalah untuk merahasiakan isi akte serta hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan akte tersebut. Nah, disinilah terjadi debat. Apakah dengan notaris sebagai pelapor pada saat dia membuat aktenya itu kita melanggar undang-undang jabatan, melanggar kode etik, melanggar sumpah jabatan. Terjadi debat tebal sehingga apa yang dimintakan oleh dua undang-undang tadi sama sekali belum dilakukan oleh para notaris. Kemudian muncul lagi Permen Kumham 9 2017. Ini juga meminta untuk penerapan PMPJ bagi notaris. Di Permenkumham ini hanya menyebutkan bahwa notaris diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Tidak ada kejelasan rincian lebih lanjut daripada itu. Akhirnya walaupun 2017 sudah ada Permenkumham, saya yakin mungkin di sini juga anggota MPD, MKNW, MPW ini juga para rekan-rekan notaris. Mungkin ya notaris yang ada di ruangan ini juga saya yakin tidak ada yang melakukan hal yang diminta oleh Permenkumham 9 2017. Kenapa? Karena ketidakjelasan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita laporkan. Baru kemudian ini mungkin karena berjalannya waktu muncul dikeluarkan surat edaran dari Dirjen AHU nomor OM01.01/1232 tanggal 16 September 2019, di mana surat edaran ini adalah panduan penerapan PMPJ bagi notaris. Jadi ini karena notaris itu domainnya di Dirjen AHU mengeluarkan panduan karena tidak jelas apa yang harus dilakukan. Akhirnya dengan surat edaran Dirjen AHU 01.01/1232 tanggal 16 September 2019 ini baru dikeluarkan panduan penerapan PMPJ bagi notaris. Di situ baru terlihat apa sebenarnya yang harus dilakukan, yang harus diterapkan oleh notaris dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris tersebut. Diskusi-diskusi antara pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan Dirjen AHU serta juga dengan PPATK, karena ini
kaitannya juga dengan tindak pidana pencucian uang, ada PPATK terlibat di situ, intens dilakukan untuk menyamakan persepsi antara stakeholder dengan notaris sebagai yang menjalankannya. Seperti apa sih sebetulnya yang harus dilakukan? Makanya beruntung sekali hari ini kita ada rapat koordinasi di mana di sini ada majelis pengawas daerah dan majelis pengawas wilayah serta majelis kehormatan notaris wilayah. Tapi mungkin ke depan supaya info ini ada, Bu Kadin mungkin nanti dengan peserta notaris. Kalau sekarang mungkin baru pengawasnya dulu kita diberikan pemahaman yang jelas mengenai PMPJ ini. Ke depan mungkin itu. Nah, pada pertemuan-pertemuan antara Dirjen Aku dengan PPINI, terakhir beberapa bulan yang lalu itu juga dilakukan pertemuan untuk menyamakan persepsi batasan apa sih notaris tersebut harus menerapkan PMPJ. Dari hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan. Kesepakatannya adalah notaris diwajibkan melakukan penerapan prinsip pengenalan pengguna jasa notaris apabila melakukan kegiatannya di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai notaris. Ini yang catatan yang harus nanti coba kita diskusikan, Pak Direktur, karena kalau tidak salah saya dapat info dari PPINI kesepakatannya bunyinya seperti itu. Jadi manakala notaris saya menjalankan jabatan sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, kewajiban PMPJ itu tidak ada. Seperti halnya begini, kita notaris hanya membuat akte saja. Para penghadap pengenalan memang sudah dikenal. Cuma kadang-kadang notaris ini karena pelayanan one stop service. Katakanlah pada saat mendirikan para penghadap mendirikan badan usaha, baik PT atau CV. Kita bicara PT. Pada saat mendirikan PT, para pendiri sudah tanda tangan akta pendirian. Tugas notaris sudah selesai, tapi ada tugas yang memang juga jadi kewenangan notaris adalah untuk mengurus pengesahan badan hukumnya ke Kementerian Hukum dan HAM. Ini masuk kategori tugas dari notaris. Karena yang bisa mengakses itu adalah notaris, bukan para pendiri. Tapi pada saat akte tersebut akan diurus lagi OSS, sebenarnya itu bukan domainnya notaris sebagai pejabat umum. Itu adalah domainnya di luar pekerjaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Nah, pada saat notaris tersebut mengurus OSS, disitulah wajib dilakukan atau diterapkannya PMPJ tersebut. Itu kesepakatannya. Jadi, misalnya lagi, ada kita notaris membuat akte perjanjian pengikatan jual beli. Pengikatan jual beli ini biasanya karena belum lunas, akan dilunasi 3 bulan. Kadang-kadang para pihak nggak mau repot, calon pembeli menitipkan uangnya kepada notaris untuk nanti kalau sudah selesai, Pak, Ibu tolong bayarkan kepada penjual. Uang tersebut dititipkan oleh calon pembeli kepada notaris di rekening notaris. Itu wajib menerapkan PMPJ. Tapi kalau hanya membuat akte pengikatan jual beli saja, itu bukan masuk kategori yang diwajibkan PMPJ. Cuma ada hal lain berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Itu yang harus dilakukan juga oleh notaris. Manakala ada transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi keuangan mencurigakan ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur, ada tidak sesuai dengan profil. Umur 22 tahun baru selesai menjalankan sekolah, lulus sekolah, dia beli aset senilai 5 miliar, dari mana dia dapat uang? Kita harus gali, kita harus buat pernyataan. Dan apabila terjadi transaksi keuangan mencurigakan, selain kewajiban PMPJ, kita juga
meningkat ke tahapan berikutnya harus melaporkan. Nah kalau tadi itu kita hanya membuat penerapan, hanya nanti juga akan saya coba, ada CDD, form CDD, nanti coba kita diskusikan. Nah kalau terjadi kecurigaan, ada tindak transaksi keuangan mencurigakan, kita wajib melaporkan ke PPATK. Itulah kenapa seluruh notaris beberapa tahun yang lalu diwajibkan untuk memiliki aplikasi GRIPS yang bisa connect ke PPATK. Dengan laporan ke PPATK, itu tadi sudah dijelaskan bahwa kita dilindungi sebagai pelapor. Sebenarnya laporan ke PPATK tersebut bukanlah sudah memastikan terjadi suatu tindak pidana, karena PPATK pun tidak bisa menyatakan itu suatu tindak pidana. PPATK hanya melaporkan, menganalisa transaksi keuangan tersebut. Ada atau tidaknya unsur pidana dalam perbuatan itu ada di aparat penegak hukum, dalam ini polisi, jaksa, atau hakim. Kita hanya melaporkan. Kewajiban melapor tersebut harus kita lakukan. Kenapa? Manakala ternyata suatu saat transaksi tersebut memang bermasalah, kita tidak melaporkan, maka notaris itu akan dibawa-bawa, istilah hukumnya turut serta membantu, patut diduga turut serta membantu terjadinya suatu tindak pidana. Tapi apabila itu dilakukan, maka kita notaris sudah menjalankan jabatan sesuai dengan aturan yang berlaku, itu bisa kita handle. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah di dalam Permenkumham 15/2020 tersebut, itu juga ada sanksi-sanksi bagi notaris yang tidak menjalankan kewajibannya atau menjalankan jabatannya sesuai dengan aturan, termasuk di dalamnya mengenai PMPJ ini. Inilah hari ini saya berharap kita ada persamaan sikap, guru, persamaan sikap, persamaan pendapat, hal seperti apa supaya nanti pada saat monitoring MPD ke kantor-kantor notaris tidak terjadi adu-adu. Kakanwil Kemenkumham Lampung mengaku bila rakor digelar sebagai upaya Kemenkumham Lampung memberikan pemahaman kepada notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan penggunaan notaris dalam upaya pendanaan teroris. Rakor hari ini adalah rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah, Daerah, kemudian Majelis Kehormatan Notaris. Yang kita bahas adalah ada dua hal. Yang pertama adalah keterkaitan dengan terbitnya atau penyempurnaannya Permenkumham nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas, di mana secara garis besar adalah ini ada perubahan terjadinya pemberian kewenangan kepada majelis pengawas daerah. Kemudian yang kedua adalah keterkaitan dengan PMPJ, jadi pengenalan mengenai pengguna jasa notaris. Ini adalah terkait dengan undang-undang mengenai TPPU, mengenai TPPU, keterkaitan dengan bagaimana notaris itu agar lebih tahu sebetulnya. Yang pertama adalah kliennya, kemudian tujuan di dalam rangka untuk melakukan tugasnya. Kemudian yang kedua juga terkait dengan untuk mengetahui mengenai penerima manfaat beneficiary ownership. Jadi ini kami lakukan kegiatan ini di dalam rangka yang pertama adalah bahwa majelis pemeriksa pengawas notaris itu juga lebih memahami mengenai dua hal tersebut, juga terkaitannya juga sebetulnya menjaga marwah daripada notaris sendiri. Itu kan mulia, kan suatu jabatan yang mulia. Jangan sampai terus kemudian secara sadar ataupun tidak sadar kemudian di dalam, karena dia tidak mengenai pengguna jasa tersebut, kemudian tergelincir di dalam kemudian terlibat dalam pekerjaan TPP. Nanti secara teknis mungkin Pak Direktur Perdata
nanti bisa menyampaikan sisi kebijakan pemerintah berkaitan dengan beserta rakor. Dari judul nampaknya yang harus kita bicarakan karena ini adalah teknis pengawasan ya, namun dari materi yang disampaikan masih sangat minim sekali teknis pengawasan penerapan prinsip pengenalan ini yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Artinya jika kita sudah mengetahui teknis pengawasannya bagaimana yang akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah, tentunya akan lebih memudahkan seperti yang dikatakan oleh Pak Jul tadi ya. Ternyata sangat besar kemungkinan para notaris bukan hanya di Lampung kena pasal 55 penyertaan, karena mengetahui tidak melapor aja dianggap bisa dijadikan alasan untuk pasal 55. Dia tahu sebenarnya kalau itu misalnya dari hasil yang tidak sah gitu, kemudian dialihkan dengan cara pencucian uang melalui notaris untuk mengesahkan dan lain sebagainya. Tapi dia tidak lapor, apalagi kok sampai ke TPPU, artinya ke penegak hukum yang ada di daerah pun kadang-kadang nggak lapor, karena mungkin kata Pak Jul tadi ada prinsip EWO, nanti nggak jadi klien atau nasabah kita lagi dan lain sebagainya. Oleh karena itu teknis untuk yang terbaik dalam rangka untuk mengetahui pengguna jasa itu sebaiknya segera dirumuskan. Mungkin tidak sekedar hanya apa yang ada di dalam Undang-Undang TPPU atau di CD tadi ya. Tidak langsung sempurna Pak Ketua. Kami tadi mencatat menggarisbawahi misalnya kalau itu harus disimpan merupakan satu kesatuan dengan protokol, kemudian kekuatan hukumnya sebetulnya yang boleh diartikan hanya 5 tahun, mungkin ya sesuai dengan kekuatan hukumnya saja. Kalau kami melihat jangan menjadi kita paksakan juga harus 30 tahun masa berlakunya, sementara di undang-undangnya atau di ketentuan permennya hanya mengatur 5 tahun. Tapi dianggap disimpan merupakan satu kesatuan. Kalau persoalan kekuatan hukumnya berbeda, saya kira tidak harus serta-merta kita samakan kekuatan hukumnya dengan protokol secara keseluruhan, karena memang dikatakan disimpan ya secara administrasi satu kesatuan, berarti kekuatan hukumnya menjadi sama. Tapi kami terbuka juga untuk diskusi untuk itu. Kemudian yang kedua Pak Prof. Maroni dari MKN. Makasih Pak, saya kira masukan bagi kami Pak, sebetulnya terkait teknis pengawasan mungkin masih minim, tetapi sebetulnya ada hal lain sebetulnya yang relevan dengan pengawasan ini, karena di PMBJ prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris juga, kalau misalnya di ketentuan terakhir itu wajib, kemudian ada sanksinya adalah administratif. Memang di paparan kami tadi kami kemukakan itu di dalam permennya itu di Direktorat Jenderal Administrasi Umum, khususnya di Direktorat Perdata. Rapat koordinasi Majelis Kehormatan Notaris atau MKN, Majelis Pengawas Wilayah Notaris atau MPWN, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris atau MPDN seprovinsi Lampung ini berjalan lancar dengan penerapan protokol kesehatan. Jeffrey Ardi, Davisi Hotang, melaporkan.